Yang menarik di trailer Sri Asih adalah di sana tidak disebutkan Dewi Api saja, melainkan para pengikut Dewi Api atau Panglima Dewi Api. Ini menimbulkan pertanyaan di antara para fans karena memang pengikut Dewi Api atau Panglima Dewi Api tidak terlalu dikenal. Faktanya mereka ini bukanlah karakter baru dan memang benar adanya. Lebih tepatnya sering disebut sebagai pengikut Dewi Api. Seperti Dewi Api, mereka ini juga muncul dan menjadi musuh di komik Nusantara. Maka dari itu, untuk lebih tahu lagi, mari kita mengenal para Panglima Dewi Api. Siapa saja mereka dan apa saja kekuatannya. Sebelum lanjut ke pembahasan, boleh support kita melalui Sosiabas dan bisa juga join jadi member agar mendapatkan berbagai keuntungan yang sudah kita tawarkan. Sebenarnya Dewi Api bisa membuat banyak pengikut dengan cara berupa membagikan kekuatan apinya. Namun dua pengikutnya yang paling setia bernama Kabalen dan Savitri. Kabalen merupakan manusia bersisik yang bermata setan, sementara Savitri adalah wanita muda cantik. Mereka ini bisa dibilang adalah identitas yang bisa dipakai oleh orang lain. Kasusnya seperti ketika wanita yang bernama Linda yang diubah menjadi sosok Savitri. Untuk berubah ke wujud monsternya, Kabalen harus merapalkan mantra ajian dulu. Sementara untuk Savitri hanya disadarkan oleh Dewi Api sudah cukup membuat dia memperoleh kekuatan normalnya. Terbukti dalam wujud normal tubuh Savitri sudah kebal terhadap peluru, sementara Kabalen harus berubah dulu untuk mendapatkan kekebalan itu. Meskipun begitu, kekuatan keduanya cukup mirip. Kemampuan utama mereka yaitu dapat menyemburkan api dari mulut mereka, lalu tubuh mereka bisa dilapisi dengan api. Tentunya kekuatan fisik mereka melampaui manusia rata-rata. Misalnya Kabalen, saking kuatnya dia dapat menghancurkan batu besar yang dilempar Nusantara hanya dengan sekali tonjokan. Wujud monster Kabalen bisa dikatakan punya ukuran yang cukup raksasa. Namun ketika terkena air, tubuhnya akan langsung kembali ke bentuk normal dari wujud monster. Beda halnya dengan Savitri, yang kekuatan apinya masih aktif meskipun sudah ada di dalam air. Kedua karakter ini dimanfaatkan Dewi Api dalam tujuan membangkitkan penuh dirinya. Setelah dia dibangunkan oleh seseorang yang bernama Manto, Dewi Api hanya bisa bergerak secara terbatas. Oleh karena itu, Savitri dan Kabalen ditugaskan untuk merebut kembali kedua pusaka dari Dewi Api, yang bisa dikatakan menjadi sumber dari kekuatan Dewi Api. Lalu Dewi Api dibangkitkan dari peti batunya dan menyebar teror berupa kebakaran di mana-mana, hingga akhirnya Nusantara melawan dan menghentikan sang Dewi Api. Bisa dibayangkan bagaimana jika kedua pengikut dari Dewi Api ini diadaptasi ke dalam film Sri Asih. Entahlah apakah mereka yang akan digunakan atau akan ada karakter baru yang akan disebut sebagai Panglima Dewi Api. Bayangkan kita melihat wujud Kabalen yang seperti monster bersisik bisa mengeluarkan api di mana-mana. Dan bahkan Kabalen ini pernah menunjukkan kemampuan menghempaskan lawan. Mirip-mirip seperti kostum Black Panther yang melepaskan energi kinetik sehingga membuat area sekitarnya terhempas. Untuk Savitri sendiri mungkin tidak terlalu susah untuk dimunculkan di layar lebar, karena dia hanyalah wanita cantik yang mempunyai kekuatan api. Apalagi melihat kebakaran di mana-mana di trailer Sri Asih bisa menjadi petunjuk untuk kita tentang kemunculan para Panglima Dewi Api di film ini. Belum lagi sudah disebutkan secara terang-terangan di trailer kalau memang para Panglima Dewi Api ini sudah dibangkitkan oleh sosok yang bernama Roh Setan.